Saya bacakan dari saya, kita gantian ya, satu-satu. Dan sebelah kanan nanti laki-laki. Tetapi pagi-pagi benar dalam hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Sama-sama kita 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia melihat anaknya kapan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi. Ya, terima kasih. Nah, kita hari Minggu, hari Paskah. Jadi kata Paskah ini adalah kata yang sangat menentukan dan ini menjadi terukir dalam jiwa, hati, pikiran, dan tubuh kita. Paskah itu artinya melewati masa-masa sulit, masa-masa kematian. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada 10 tulah. Ya, tulah itu tentang kematian. Setiap anak sulung keluarga orang Mesir mati, dan juga hewan binatang. Itu tulah umat, itu kematian. Tapi juga kematian yang sudah digariskan kepada kita adalah karena dosa Adam dan Hawa. Kamu harus mati karena kamu sudah berdosa. Nah, secara spesifik itu secara umum Adam dan Hawa. Secara spesifik kata Paskah, ya, melewati kematian. Caranya dalam peristiwa Paskah itu yaitu setiap orang Israel harus membuat tanda darah di depan pintu masuk rumah mereka masing-masing di Mesir. Lalu malaikat kematian datang. Siapa tidak ada tanda darah, tanda kehidupan, tanda cap darah, mati, anak sulung dari keluarga itu mati. Dan itu secara peristiwa, kata istilah Paskah, setelah pasca, ya pasca pertanyaan Paskah, setelah masa kesulitan, kita lewat masa kesulitan. Adam dan Hawa mati karena melakukan dosa, maka harus mati. Nah, Yesus adalah simbol daripada menanggung kematian kita. Jadi kita telah pernah mati, ya. Ketika kapan kita mati? Ketika Yesus mati. Dialah tubuh kita, darah kita, hidup kita. Karena Allah jadi manusia. Jadi tubuh Yesus tubuh kita, darah kita. Dia tanggung dosa kita. Kalau kita belum lahir pada waktu itu, deh. Belum lahir, saya juga belum lahir itu. Nah, dia mati menanggung dosa kita. Pada waktu itulah dia telah menebus dosa kita, dosa dari Adam dan Hawa, dan membuktikan kata darah yang di pintu masuk rumah. Ada setiap orang yang percaya pada Yesus, dia akan hidup walaupun sudah mati. Baik, kita baca dulu Yohanes 11 ayat 25. Ya,
Baca Yohanes 11:25. Sama-sama kita baca. Yohanes 11:25, 26, 22 ayat. Yohanes 11:25, 22 ayat. Ayat 26. Itu ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, saudara kandung daripada Maria ya. Nah, di sini semangat, kata Paskah itu kata semangat. Setelah melalui masa penderitaan, masa kesulitan, kita lewati bersama Tuhan, kita semangat. Nah, di sini pada minggu pertama pagi-pagi benar, kira-kira jam berapa itu pagi-pagi benar? Jam 4 ya. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Tanda orang yang sudah mati harus diminyaki, dikasih pengharum, dikasih pewangi supaya jangan terlalu cepat membusuk. Seperti kita ini kan nanti kalau mati kasih formalin, disuntik, ya kan, supaya jangan cepat busuk, nah, dan sebagainya. Tradisi pada waktu itu seperti itu. Ternyata kuburan di situ bukan ditanam di tanah ya, kuburan itu di gua. Ada gua, ada lubang di sana, di atas permukaan. Jadi kalau kita dikuburkan di dalam tanah. Nah, itu yang kedua. Batu berguling, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Berdirilah di situ. Berapa orang tadi? Coba. Berapa orang berdiri di situ? 2 orang berdiri dekat mereka, yaitu si Maria dari Magda. Ya, ada berapa situ perempuan-perempuan. Lalu mereka ketakutan, mereka anggap pasti mayat Yesus dicuri, udah tersiksa, udah mati, dicuri lagi. Aduh, nggak jelas mayat ini, kita pun jadi panik. Kalau kalian dikubur deh, nanti kita dikubur lalu kuburan kita kosong, ada bekas-bekasnya, mau diapain? Mungkin kita dimakan orang lagi, untuk tumbal apa segala macam. Panik orang tua. Nah, ini juga panik. Mereka ketakutan, menundukkan kepala. Mereka berkira yang 2 orang yang mencuri, ngerti? Waktu kau mencuri mayat Yesus. Oh tidak, ternyata adalah malaikat Tuhan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Oh, baru sadar mereka. Ingatkah kalian pada waktu dia 2 kali memberitakan bahwa anak manusia itu dirinya sendiri akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Hebat sekali ya cinta Tuhan ini. Hebat sekali. Dia tahu apa yang terjadi. 2 kali dibuka, baru mereka teringat. Oh iya. Nah, mereka pergi kan, teringatlah mereka. Kembali lagi ke kubur. Setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Yudas sudah mati, bunuh diri ya. Nah, kepada murid-murid Yesus. Nah, ternyata di ujung-ujungnya yang menceritakan ini adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Nah, disinilah perempuan-perempuan itu menceritakannya kepada rasul-rasul, tetapi semua rasul-rasul mengatakan itu omong kosong. Tidak pernah terjadi orang bangkit sendiri. Tetapi mereka penasaran. Si Petruslah yang mengkhianati Yesus 3 kali itu. Bangkit dia. Nah ini bangun. Kalau kata bangun itu bangkit. Cepat-cepat dia pergi. Melihat ke dalam kuburan. Dan dia melihat tanda yang luar biasa. Kain kafan. Hanya kain kafan saja. Lalu dia pergi dan dia bertanya ke dalam hatinya, apa yang kira sedang terjadi. Nah,
ada getaran jiwa gitu. Berarti kalau kita ada kemungkinan hidup kembali, enak nggak kita hidup kembali? Bahagia nggak kita? Bahagia. Kita nggak mati selama-lamanya. Orang tua kita nanti kita berjumpa di surga sana, diangkat bagi orang percaya. Yohanes 11 ayat 25. Apa itu deh? Coba. Nggak usah lagi bicara kitab. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Sebaliknya, bikin rumus terbalik. Ayo saya bertanya, gimana rumus terbaliknya? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa? Coba. Terbaliknya kan tadi, barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kita bikin sebaliknya. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, ia akan mati walaupun ia hidup. Sama-sama kita baca dulu. Kita baca dulu. Barang siapa, ayat 25 tadi. Kita baca dulu. Dua-dua ya. Akulah kebangkitan. Terus. Sebaliknya, kata barang siapa, sama-sama kita apa? Kita ucapkan. Barang dua-dua ya. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, ia akan mati walaupun ia hidup. Ingat kita masih hidup nih. Kita masih hidup nih kan? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita mati. Walaupun kita masih hidup, mati selamanya, ngerti? Akan mati selamanya. Tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup. Nah, kita masih hidup nih. Walaupun ia mati, nanti mati dibangkitkan hidup. Gitu ya kan? Itulah hebat orang Yahudi, dibikin pernyataan negatifnya. Itu positif kan? Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Sebaliknya, barang siapa yang tidak percaya padaku, ia akan mati walaupun dia hidup. Mati selamanya dia. Gak ketemu dengan orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita percaya pada Yesus, kita percaya pada Yesus, kita akan ketemu dengan orang tua kita setelah kematian. Nah, apa yang buat kita takut, Dek? Apa kita terbatas, ngomong kosong. Saya harus lihat dulu baru percaya, ya kan? Melihat dulu baru percaya. Ya. Udah pernah lihat orang mati bangkit? Belum pernah kan? Pernah lihat dari mata kalian sendiri orang mati bangkit? Saya juga belum pernah lihat. Belum pernah sampai hari ini hidup lagi. Nah, itulah sebabnya Petrus mengatakan omong kosong. Tapi penasaran dia lihat ternyata terbukti. Lihat pintu penutup kuburan udah bergeser, sudah terbuka. Masuk dia ke dalam tempat Yesus ditidurkan mayatnya. Mayatnya dari situ lagi. Yang ada kain kapan. Nah, kain kapan ini suatu bukti dia bangun dari tidur. Kalau kita bangun tidur, kita bersihkan, kita melipat selimut. Nah, atau ada bantal. Dulu kan nggak ada bantal. Ada kain yang melapisi kepala kita. Nah, kain yang melilit Tuhan itu terbuka, kain kapan yang membungkus mayat. Ya. Itu terbukti. Cuma orangnya belum ketemu. Nanti setelah itu barulah bercakap-cakap langsung dengan Yesus. Nah, apa yang sudah disampaikan pada kita hari ini? Hari Minggu kita akan
memperingati Paskah. Jadi hari Minggu, hari pertama minggu itu berarti hari Minggu, hari kebangkitan. Jadi setiap hari Minggu kita adalah hari bangkit, hari bangkit, hari bangkit, bangkit, bangkit. Jadi hidup yang kita hidup ini hidup dalam kebangkitan, alam kebangkitan. Tahu lihat, kita sudah pernah mati. Ketika Yesus mati, itulah kematian kita yang sejati. Dia pengganti kita, orang berdosa, itu sudah rumus pasti. Lalu nanti kita mati, sudah diganti statusnya tidur, istirahat. RIP, rest in peace, telah beristirahat dengan tenang. Istirahat, seharusnya matilah, telah mati di sini. Is dead now, di sini. Tidak ada kata dead. Nah, kita juga ya telah beristirahat dengan tenang. Kapan kita nanti bangkit, dibangunkan? Nanti Yesus datang kedua kalinya. Terbukalah kuburan-kuburan orang yang percaya. Bangkitlah. Disitulah Tuhan berkuasa atas orang yang hidup dan yang mati. Lalu kalau mereka percaya langsung terhubung, connect. Oh, ini Yesus, senang, bahagia. Tapi kalau dia tidak percaya, kayak ada selaput. Siapa itu? Ya, sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Gak ada pertanyaan? Nah, kita akhiri. Jadi kita bangkitlah ya, Dek. Kalau satu orang pun di sini datang, 2 orang. Ingat kata-kata Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. 2. Kata teman, 2 itu ada temannya. Kalau 1 ego, 1 itu orangnya ego. Tapi kalau kata 2 atau 3 orang teman, jadi nggak bagus orang sini ego, asik sendiri, main handphone sendiri, makan sendiri terus. Kalau ada duitnya bagi dong. Apalagi kita bertemu di berapa orang? Kita 11 orang ya, 4 tambah berapa ini? 6, 10 sama saya 11. Udah berapa nih? Berapa kali 2 nih sekarang kita nih? Coba 11 sama dengan atau 12 sama dengan berapa? 2 kali berapa? 6. Kita udah 6 grup. Udah lebih dari 1 grup 2 orang. Jadi semangat kalian deh. Ya, teman-teman kita yang tidak ada mungkin karena faktor jauh atau faktor malas. Pasti kan pernah malas. Coba dulu bangkit, enggak malas gitu. Bangun gitu ya, setiap hari itu bangun. Ini saran saya, tolong deh setiap kamu tidur katakan dulu, saya anak sukses, saya semangat. Kalau kita ulang-ulang itu deh, itu mantra. Apa? Menyentuh diri sendiri. Coba aja tes selama 1 bulan ini. Pasti kalian akan terpengaruh, tidak lagi malas. Saya semangat, saya sukses. Tapi kalau kalian programkan di sini, bapakku miskin, aku orang lemah, segala macam, aku nggak mampu, nggak bisa. Itu mantra juga. Mantra itu. Dikira itu energi. Jadi kalau kita aku sukses, aku semangat. Kalau contohnya kalian sakit tiba-tiba, tetap katakan semangat. Memang nggak bisa, tapi lagi sakit. Udah permisi. Tapi kata-kata motivasi semangat tetap ada. Ya. Coba tes 1 bulan ini, jangan ada yang terlewatkan. Katakan aku sukses, aku semangat, aku bangkit. Bangun tidur, baru berdoa. Coba aja, selama ini nggak ada itu. Saya gitu deh, bangun kan, pengenlah di warta Jumat, nggak ada lagi libur pendeta. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, layani terus. Kalau kita pikir capek kan, aku capek.
terprogram mantra capek itu kena pada kita. Malas bangun, malas melayani. Jadi kalau bisa secara satu gini kan, PHD, aku PHD, aku belajar, aku bertumbuh. Ingat 3S, santai, serius, semangat. Santai, relax, seperti ini relax. Serius, fokus. Semangat, aku ingin bertumbuh, berkembang. Ya. Terima kasih untuk kalian yang baik-baik ini. Kemarin ada yang main apa yang ribut-ribut. Siapa orangnya? Kalian kenal lah. Ya kan? Soulmate-nya itu. Di soulmate juga bisa dipercaya soulmate ini. Yang namanya soulmate yang baik, dia akan arahkan dirinya terkendali dan tidak mengganggu temannya. Ya, kalau soulmate tidak harus bermain, sama aja, enggak PHD pun begitu, PHD pun begitu. Di mana-mana begitu. Itu akan memperlambat energi fokus. Ya, terima kasih ya Dek. Coba mulai sekarang, besok pagi bangun, aku sukses. Jangan katakan semoga, kata semoga itu hilangkan. Aku sukses, belum terjadi. Kalian nggak percaya? Baca lo Ibrani 11 ayat 1. Ayo baca. Kalau nggak percaya inilah kata-katanya. Ibrani 11 ayat 1, ayo kita baca dulu. Ini kata-kata mantranya. Mantra jiwa. Udah dapat? Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 gampang diingatkan, angka 1 11 ayat 1. I, huruf 1 itu I itu. Bisa dapat? I, Ibrani 11 I juga 2. Tapi angka ayat berapa? 1 I juga. Sama-sama kita baca dua-dua ayat. Ayat 3, dua-dua ayat. Sudah. Iman, apa nih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan, akar dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, yang tidak kita lihat. Blueprintnya dulu, aku sukses, aku semangat, aku bahagia. Ya, blueprint dulu. Kita baca lagi 2 kali lagi ayat 1, 2 ya. Di iman kok bisa? Seharusnya iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kadang-kadang ini salah tulis gak nih? Enggak. Ayat 3. Karena iman kita mengerti. Jadi percaya dulu deh, baru mengerti. 4 jumlah dari 2 tambah 1 tambah 1, atau 4 sama dengan jumlah dari 8 dikurang 4, atau 4 sama dengan pembagian kita buat 8 dibagi 2. Percaya dulu baru mengerti. Kalian susah kan? Percaya kalian jalan salib itu bisa berjalan dengan baik? Gak ada percaya kalian, ada yang ragu. Jangan laku lama. Aku gak mau, aku malu. Enggak, aku punya percaya diri. Pendeta mengharapkan kesadaran dan kemauan deh. Terima kasih yang mau. Ya. Lihatlah, kita masih memulai, belum pernah terjadi.
Saya percaya dulu. Bagi orang-orang yang mau, yang tidak mau, nggak bisa kita percaya dia. Si tulus kita lakukan dia jadi Tuhan Yesus. Mau dia, minggu berikutnya nggak mau. Dia jadi tentara aja mau. Ini challenge, tantangan. Orang nggak apalah ada dialog kok, hanya teatrikal kok. Paling gampang ya kan, hanya membaca doang kok. Ya gampang aja kan, nggak mau tantang. Aneh gitu. Membaca nggak mau, takut salah. Itu mantra deh. Takut salah itu mantra jiwa. Kalau belum takut, nggak berani, terjadi deh. Itu energi. Dikatakan gini, aku dimampukan, aku bisa, meskipun salah. Percayalah ya Bapak. Dan coba ucapkan kata-kata takut. Bangun tidur aku takut, mau makan sebelum makan aku takut, mau ke mandi takut, mau ke sekolah takut, lama-lama takut kecelakaan ya, jatuh. Coba aja tes. Tapi aku bersyukur, aku semangat meskipun nggak mandi ke sekolah, udah terlambat, tapi semangat, dilewati semua itu. Ya, jadi mumpung pendeta lagi dikasih ilmu untuk kalian, tapi kalian nggak terima ilmu, terserah. Tapi coba 1 bulan ini kalian bangun tidur berdoa ya, tapi katakan, ini baru bangun tidur nih, nggak usah langsung berdiri, duduk dulu. Aku semangat, aku sukses. Semangat, aku sukses. Ya, apa lagi? Juga positif. Aku berani. Mau tidur juga, aku sukses, aku selamat, aku semangat, aku berani. Tidur, bangun terus. 1 bulan, coba terasa nggak? Kita pun heran-heran sendiri deh. Kok bisa aku ya? Kenapa? Energi itu tidak nampak, roh itu nggak nampak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Ingin sukses, katakan sukses. Jalur langit akan buka pintu untuk kalian. Tapi kalau kalian katakan aku takut, aku nggak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, memang kalian bukan siapa-siapa nanti dibuat. Bukan siapa-siapa. Aku hebat, aku sukses. Kalaupun tidak mendekati sukses yang pas menurut kita, tapi dia sudah mendekati. Udah mendekati dia. Jadi ketika mau loncatnya enak. Ya. Tolong yang perempuan, laki-laki kalian yang di sini, ini ilmu terapi jiwa, ya, katakan pendeta tetap semangat, mau 4 orang, mau 2 orang. Tapi kalau 1 orang kita tunda, ya dia ini suruh pulang aja. Kata Yesus katakan 2-3 orang. 2 orang sudah banyak, karena sudah ada kata teman, kawan. Tapi kalau hanya 1 orang nggak ada kawan. Ya, tolong nanti kita ini challenge, tantangan apa program gereja, misalnya lomba vokal, coba aja. Nggak ada suara aku, kita coba aja. Caranya berteriak di rumah ini pas kosong. Nyanyi kan. Oh Tuhan, coba aja keluar semua nanti. Oh, aku bisa rupanya. Kok bisa suaraku? Dan terheran sendiri. Nah, satu lagi, mengerti dulu baru percaya. Dua-dua kita pakai adik. Percaya dulu baru mengerti. Karena iman kita mengerti. Ayat 4 kita baca lagi. Dua-dua ayat. Karena iman Habel. Udah. Ayat 5. Karena iman. Ayat 7. Karena iman. Ya, ayat 8. Karena iman. Ayat 9. Karena iman. Ayat 11. Karena iman. Bayangkan. Percaya dulu, iman dulu,
akar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang baik-baik, yang sukses-sukses, ya, yang hebat-hebat, yang keren-keren. Percaya dulu, aku keren, aku hebat. Itu mantra. Baru kita di titik itu, oh bisa rupanya aku anak yang berani, anak yang hebat, ya. Tapi kalau kalian tunggu hebat dulu, terjadi mujizat-mujizat, bim salabim, nggak bisa deh, nggak bisa. Kalian harus buka dulu mata jiwa, mata langit, mata jalur langit. Bangun tidur, bangkit, aku harus semangat. Tadinya kalian malas jadi semangat. Ucapkan 10 kali atau 7 kali. Pas mau mandi, datang lagi malas. Ucapkan lagi, lihat cermin atau semangat lagi. Percayalah, buktikan nanti sendiri. Kalian yang membuktikan, bukan pendeta. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar bangkit dari kekosongan, bangkit dari ketidaktahuan, bangkit dari hal-hal ketakutan. Seperti Maria Magdalena di sini, Yohana dan Maria teman mereka. Mereka tidak percaya yang Tuhan katakan sebelumnya, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika diingatkan kembali, baru mereka percaya. Demikian juga Petrus tidak percaya, bahkan dianggap omong kosong. Untuk membuktikannya, dia pergi ke kuburan dan melihat kuburan, pintu kuburan telah terbuka, mayat tidak ada lagi di kuburan, kain kafan juga jadi bukti yang melapisi, yang menutupi tubuh Yesus telah terbuka, dan yang adalah pakaian seperti biasa. Tuhan, demikian juga dengan kami, ajari kami untuk percaya, memuat panggilan jiwa kami, keyakinan kami, iman kami. Setiap bangun tidur Tuhan, kami mencoba dan yakin seperti iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Ketika yang kami harapkan itu terjadi, itulah panggilan jiwa, membuka jalur langit, membuka jalur hidup kami ke depan. Tuhan, sebentar anak-anak ini akan melanjutkan aktivitasnya. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Udah datang abang tuh? Nama nenggolan? Enggak. Ayo kita nyanyi lagi. Buka itu jemaah buku nyanyiannya. Kita bernyanyi nomor 247 ya. Nah, kita nyanyikan nomor 247 sambil menyerahkan persembahan. Buku nyanyian 247. Hai bangkit bagi Yesus. Kita tanpa musik dulu, kita nyanyikan dua-dua ya. Hai bangkit bagi Yesus, pasukan salibnya bersama Tuhan Yesus maju kemenangan. Teruskan, kuat semangat.
Kau pasti menang, dan musuh Tuhan kita pasti dikalahkan. Ayat 2. Dengarkan panggilannya melawan seteru, ikuti perintahnya melawan dosamu, bersama dengan Tuhan menghadang musuhmu. Percayalah selalu kepada Tuhanmu. Marilah kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin. 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 Orang semadita. Ya. Mana Mang itu? Adakah Mang itu datang?